Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja. Perkenalkan, nama Bapak Atta Arya Ramadhani. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia. Sebelum itu, maksud sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup ataupun sumber daya alam yang berhubungan dengan makhluk hidup. Sumber daya alam hayati sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam nabati dan hewani. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang sumber daya alam nabati. Sumber daya alam nabati sendiri ialah semua hasil yang berupa macam-macam jenis tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia. Yang pertama, Tumbuhan dan tanaman adalah contoh sumber daya alam nabati yang sangat beragam dan melimpah, terutama di Indonesia. Eksploitasi dan pemanfaatan tumbuhan yang berlebihan dapat berakibat pada kerusakan bahkan kepunahan. Manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam ini, misalnya digunakan sebagai bahan makanan, bahan bangunan, bahan bakar, obat, serta pupuk kompos. Yang kedua, pertanian dan perkebunan. Selain tumbuhan, pertanian dan perkebunan juga merupakan contoh bagian dari sumber daya alam yang selanjutnya dimanfaatkan dan digunakan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya sebagai suatu mata pencaharian. Pertanian di Indonesia telah menghasilkan berbagai macam dan jenis tumbuhan komoditi ekspor, yaitu seperti padi, kedelai, jagung, berbagai jenis sayuran, cabai, ubi, singkong, dan lain sebagainya. Selain pertanian, Indonesia juga terkenal negara dengan hasil perkebunan yang melimpah. Di antaranya ialah karet sebagai bahan baku membuat ban, kapas sawit sebagai bahan baku minyak goreng, kapas sebagai bahan baku tekstil, kopi sebagai bahan baku minuman, dan sebagainya. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang sumber daya alam hewani. Sumber daya alam hewani sendiri merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan cara aktivitas peternakan, pelestarian, perikanan, dan sebagainya. Yang pertama, hewan. Jenis dan macam hewan yang bahkan hanya terdapat di Indonesia dan menjadi hewan yang harus dilindungi, contohnya adalah komodo. Selain itu, ada berbagai jenis hewan lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Misalnya, sapi yang dapat dimanfaatkan sebagai hewan penghasil susu dan dagingnya yang dapat mencukupi kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, peternakan dan perikanan. Selain hewan-hewan yang telah disebutkan sebelumnya, sumber daya alam hewani juga termasuk peternakan dan perikanan. Manusia melakukan peternakan sebagai mata pencarian, di mana memanfaatkan hewan-hewan ternak seperti ayam, bebek, sapi, kambing, dan hewan ternak lainnya untuk dicari kemanfaatannya. Begitu pula dengan perikanan. Laut di Indonesia terdiri dari berbagai jenis biota laut yang sangat dimanfaatkan oleh manusia. Nelayan mencari ikan yang kemudian dijual dan menghasilkan pendapatan untuk kelangsungan hidupnya. Selain itu, biota laut yang ada di lautan Indonesia pasti memiliki manfaat baik segi finansial jika dijual maupun kandungan yang ada di dalamnya. Kekayaan flora dan fauna yang ada di Indonesia sungguh luar biasa. Semua ini adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri. Sekian pembelajaran dari Bapak, semoga bermanfaat bagi anak-anak. Sekian dan terima kasih.